Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, malam ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita, sekaligus bermuhasabah bersama dengan tamu inspiratif kita malam hari ini. Sahabat jiwa, dalam Islam kedudukan orang tua sangatlah mulia. Dan sebagai manusia kita kerap mencari yang namanya kesuksesan, kebahagiaan, kesana dan kemari. Padahal bisa jadi kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan tersebut justru ada di rumah kita, yaitu dari ridho dan kebahagiaan orang tua kita. Maka dari itu malam hari ini Renungan Jiwa akan membahas satu tema yang begitu spesial, yakni birrul walidain, kunci meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tentunya untuk membahas mengenai tema tersebut sudah hadir pada malam hari ini, yaitu guru kita, ada Ustadz Ransi Al-Indragiri, kemudian juga ada seorang tamu inspiratif yang nanti akan berbagi kisah hikmah kehidupannya bersama dengan kita semua. Beliau ini adalah seorang aktris sekaligus seorang model dan presenter yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga sebagai seorang istri solehah sekaligus ibu dari 6 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Langsung saja saya panggilkan terlebih dahulu narasumber tamu inspiratif malam hari ini dia Mbak Lira Firna. Boleh tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Mbak Lira, ini saya dengar Mbak Lira saat ini juga sedang dalam proses pengobatan penyakit autoimun ya Mbak? Ya, betul. Kami doakan semoga Allah segera mengangkat sakitnya Mbak Lira. Amin. Semoga bisa kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Mbak Lira Firna ini, dulu tentunya kita sering sekali ya lihat di layar kaca. Sekarang nampaknya lebih banyak terlihat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya. Dengan 6 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Dan kalau bisa saya gambarkan, ini Mbak Lira dan suami Mas Fadlan dan juga anak-anak ini selalu adem gitu kelihatannya. Nah, Masya Allah. rahasianya apa sih Mbak untuk selalu menyebarkan vibes positif bersama dengan anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa dan juga tentunya di tengah kesibukan Mbak Lira dan juga suami? Sebenarnya nggak ada kunci khusus ya mungkin ya. Tapi kalau ada masalah dalam keluarga, kalau aku ya diselesaikan di dalam keluarga gitu. Jadi mungkin yang orang lihat di luar adem karena memang nggak pernah keluar gitu. Jadi emang kalau ada masalah kan nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Apalagi kita punya anak-anak, masalah banyak. Tapi kita selesaikan di dalam keluarga dan pastinya kita kembalikan ke Allah sih gitu. Jadi Allah maunya bagaimana, kita ngadunya juga ke Allah. Terus kita cari solusinya yang kita tahu bahwa Allah pengennya kayak gini nih, kita berusaha untuk ngikutin gitu. Masya Allah. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan tamu inspiratif kita ya sahabat jiwa ya. Namun untuk saat ini kita terlebih dahulu dengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita, yakni Ustadz Ransi Al-Indragiri. Silahkan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita manusia biasa, kita bukan Nabi Adam, kita bukan Nabi Isa alaihi salam. Kita hanyalah manusia biasa, anak dari seorang ayah dan bunda. Ayah kita mewariskan genetik dalam tubuh kita. Sementara ibu kita adalah orang yang mengandung kita, melahirkan kita bertaruh hidup dan mati, menyusui 2 tahun kurang lebih lamanya, mendidik dan merawat kita, hingga sampai pada hari ini. Kita semua tidak mungkin lahir tanpa kedua orang tua kita, tentu atas izin Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengabarkan kepada kita. Surat Al-Isra ayat 22. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sudah membuat ketetapan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidak ditulis di dalam ayat berbuat baiklah kepada orang tua kaya. Tidak. Tidak ditulis di dalam ayat berbuat baiklah kepada orang tua yang bertakwa. Tidak. Kita tidak diajarkan berbakti ke orang tua yang baik. Tidak. Selagi dia orang tua kita, apapun kondisinya, maka kita diperintahkan berbakti kepada keduanya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat. Apa kata beliau? Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah mengejar keridhaan orang tua yang ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini hampir tidak ada orang sukses dunia maupun akhirat. Bahagia hatinya di dunia, sorga tempatnya kelak di akhirat. Melainkan orang-orang yang mau berbakti kepada orang tuanya. Kita mengenal Nabi Ibrahim yang bapak beliau adalah seorang pembuat patung, tak beriman kepada Allah. Tapi tetap saja Nabi Ibrahim bersikap baik kepada orang tua beliau. Kita mengenal sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang memaksa beliau untuk keluar dari Islam. Bahkan si ibu mengancam bunuh diri. Dengan lembut, dengan santun, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan akan tetap berislam apapun yang terjadi tanpa menyakiti hati ibunya. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW yang paman beliau tidak beriman. Bagaimana sikap beliau? Tetap santun, tetap baik. Bahkan rupanya, meskipun orang tua kita berbeda iman dengan kita tetap diperintahkan berbakti kepada mereka. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sahabat jiwa, dimanapun Anda berada. Karena perintah yang ada di dalam agama kita, itulah yang menjadikan banyak orang kita sukses, bahagia hidupnya di dunia sampai ke akhirat. Karena kesulitan-kesulitan kita dalam hidup, itu bisa kita dapatkan solusinya ketika kita berbakti kepada orang tua. Siapapun orang tua kita, apapun kondisinya, berbaktilah selagi masih ada. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Ustadz? Kita sudah diajarkan mendoakan, menjaga silaturahim yang baik dengan keluarga orang tua. Itu termasuk berbakti ke orang tua walaupun sudah tiada. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan kelak anak-anak kita berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas nasihatnya Ustadz Ransi. Silahkan Ustadz, boleh bergabung bersama dengan kami. Tentunya bersama dengan narasumber inspiratif kita yang sudah hadir, Mbak Lira. Ini kalau kita melihat perjalanan karir dari Mbak Lira, ini kan ada perubahan ya Mbak ya. Mbak Lira ini saat ini sudah berhijrah, Masya Allah. Kira-kira kalau boleh dibandingkan nih Mbak, sebelum Mbak Lira berhijrah dan sekarang setelah Mbak Lira ini berhijrah, apa perbedaan terbesar bagi Mbak Lira dalam memaknai yang namanya kebahagiaan, Mbak? Sebenarnya perbedaannya banyak ya. Sebelum hijrah mungkin nggak terlalu paham banget kebahagiaan tuh apa gitu ya. Karena masih muda juga mungkin gitu. Tapi kalau sekarang kebahagiaan
Menurut aku adalah ketenangan jiwa ya. Kalau hati kita tenang, kita jadi merasa lebih bahagia, mensyukuri semua yang sudah Allah kasih, dan mensyukuri juga untuk apa yang Allah tidak kasih, walaupun itu kadang keinginan kita. Di saat kita udah ngerasa, oh iya, ini maunya Allah, ya udah bismillah gitu. Masya Allah. Nah ini berkaitan dengan tema kita juga ya Mbak malam hari ini, Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua. Kita tahu Mbak Lira pernah memiliki pengalaman berselisih dengan orang tua, yaitu ibu dari Mbak Lira. Tapi alhamdulillah saat ini sudah bersatu kembali, sudah harmonis kembali. Nah nanti di segmen berikutnya izin ya Mbak, kita akan berbincang untuk mencari hikmah dari pengalaman hidup dari Mbak Lira yang semoga juga bisa menjadi contoh inspiratif ya bagi sahabat jiwa dimanapun berada. Jadi jangan kemana-mana sahabat jiwa, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa.